Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa lagi ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan bangunan tahan gempa. Nah, sebelum itu, perkenalin dulu diri saya. Kenalkan, nama saya Nova Lazari Handoko dengan NIM akhir 005 dari jurusan Sipil Arsi Universitas Diponegoro. Nah, jadi kita akan merencanakan gedung yaitu bangunan tahan gempa. Nah, di tugas ini minimal itu 5 lantai, minimal 5 lantai dan tugasnya ini sesuai lokasi tempat daerah lahir saya. Kayak gitu. Nah, data teknisnya tersebut ada yang tercantum ini dan dilampirkan sini ada mutu beton, mutu baja, terus ada fungsi bangunannya. Nah, kalau NIM saya kan ganjil, nah maka fungsi bangunannya itu ada perkantoran. Nah, kondisi tanah, NIM saya ganjil berarti kondisi tanah di saya, perencanaan saya lunak, kayak gitu. Nah, dan ada tebal plat, dimensi balok, dan lain sebagainya. Nah, kemudian lokasi bangunan saya berada di Bekasi. Nah, untuk bukti dari itu saya lampirkan di samping ya. Oke. Nah, perencanaan gedung. Nah, ini dibuat awal ya lantai satu itu pas setengah 4,5 meter. Nah, selanjutnya di setiap lantai menjadi 3,5 meter kayak gitu. Nah, ini data teknisnya. Nah, udah masuk data teknis, coba kita lihat masuk ke Excel-nya. Nah, karena di sini saya akan membuat 8 lantai, maka di jumlah itu tinggi bangunan saya itu ada 30,4. Nah, ini ada spul baloknya, kolomnya, dan tadi plat lantainya, plat atapnya, dan lain sebagainya. Buat material ini ada segini. Nah, untuk beban matinya segini, lantainya aja segini, terus beban hidupnya segini, dan beban hidupnya segini buat atap dan lantai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, masuk langsung aja ke SAP-nya. Oke, di sini pertama-tama kita buka file, new model. Nah, kita satuannya itu kn meter. Nah, terus kita 3D frame. Nah, karena kita membuat lantai 8, kita 8, ininya kita 5, ininya 3, number of bay, y-nya 3, x-nya 5. Nah, untuk ketinggiannya kita buat 4,5 terlebih dahulu. Nah, bay width x-nya itu ada 6, bay width y-nya itu ada 5. Oke. Nah, karena kita ada 3,5-nya setiap lantai, maka kita ubah nih di Z-nya. Kita hapus dulu ini. Nah, terus ini kita tambahin 4,5 tambah 3,7 yaitu 8,2. Nah, tinggal di add aja nih. Nah, itu pasti mengikuti gitu, Pak. Tuh. Nah, udah kita masukin semua. Nah, maka ketinggian total tinggi bangunan kita ada 30,4. Langsung aja kita oke. Nah, kita oke. Nah, ini kita blok aja karena dalam bangunan ini kita buat ininya tumpuannya itu yaitu adalah sendi jepit gitu. Kita ganti jepit, kita play, kita oke. Nah, kemudian kita define, kita masukin material kita. Tadi ada, oh bukan copy, maaf. Add new material, kita user, kita concrete. Oke, kita tulis beton. Nah, ini datanya kita masukin sesuai tadi 30 MPa ya guys ya. ASCII at 30 ya, ini kita masukin 30. Nah, udah kita masukin, langsung aja kita oke. Nah, kemudian kita ada new material lagi, kita masukin BJTP sama BJTD-nya. Kita masukin dulu BJTD. BJTD 40. Kita tadi pakai BJTD 40. Oke, kita ganti warna. Terus ini kita ganti dulu jadi kilogram meter, habis itu jadi 7850. Kita ubah lagi Newton milimeter, kita gantinya 200.000. Nah, karena BJTD 40 maka ini 400. Oh maaf, kemudian ini 570.
ini udah semua, langsung aja kita oke. Nah, karena kita mau buat BJTP, kita copy aja dari ini. Kita ganti nih ya BJTP 24. Warnanya kita ganti jadi warna hijau. Nah, ininya aja kita ganti guys. Jadi 2040, 390, 240, 390. Oke. Kita oke aja, langsung kita oke. Nah, kemudian kita masuk ke pembuatan kolom dan balok. Kita new property, ininya concrete, ini rectangular. Nah, kita buat kolom dulu. Kita kolom tadi kan 40 kali 50. Ininya 5, ya 0,4. Ini jangan lupa jadi button FC ini. Set modis. Ini kalau kolom ini porsinya itu 2,5. Nah, ininya 0,7, momennya 0,7. Oke. Terus habis itu oke. Nah, bisa konkretnya kalau kolom ini aja. Nah, ininya kita ubah jadi BJTP 24. Oke, kita oke. Jangan lupa di oke lagi. Nah, kemudian pembuatan balok sama tinggal di add nih rectangular, kita balok tadi kan 25 kali 50 ya, betul ya, 25 kali 50. Nah, ininya kita ganti 5, ini kita ganti 4. Ini jangan lupa beton. Nah, set modisnya kita ini jadi 0,25, ini 0,35, 0,35. Nah, oke. Ininya karena balok kita ubah ininya jadi beam. Kita ini BJ24. Nah, ini kita jadi 0,04. Ini 0,04. Nah, kita oke aja. Langsung kita ini 25, maaf guys. Oke. Langsung kita oke. Nah, cara buat masukin balok dan kolom tadi, maka kalau mau buat kolom, kita blok per lantainya gini guys. Nah, seterus sampai bawah gitu, oke. Nah, ini sudah ke blok, maka kita masukin aja ke assign, ke frame, terus frame section. Nah, ini kan kolom, kita masukin ini apply, terus kita oke. Nah, ini udah masuk. Nah, gimana caranya buat kita balok ya kita cantumin di bangunan? Nah, ini kita blok karena pakai X ya, setiap lantainya di blok kayak gitu. Ini udah kita blok per lantai, maka sama kita buat di sign, terus frame section. Nah, terus kita masukin ke balok. Nah, terus jangan lupa habis di apply di oke. Nah, kemudian kita membuat platnya dengan cara section property, terus area section. Ininya cell, terus add new. Nah, kita membuat P10. Plat buat atap 10, ini kita ganti 10. Ini 0,10. Ini kita ganti ya warnanya biar berbeda. Oke, nah ini kita ganti beton. Terusnya set modisnya. Nah, set modisnya ini kita ganti 0,25. Ini kita ganti 0,25. Nah, ini udah kita ganti semua, kita oke aja. Terusnya langsung kita oke. Nah, terus ini kita copy aja, kita jadi P12. Colornya diganti, colornya kita ganti ini. Jangan lupa ini jadi 12, ini jadi 0,12. Nah, kita langsung oke. Ini nggak usah, kita oke. Nah, oke. Nah, udah kita masukin itu, maka langsung aja kita buat platnya. Gimana sih cara buat masukin platnya? Nah, kita masukin dengan cara ke quick draw nih, quick draw area. Nah, ini posisinya udah di lantai atap, maka kita menggunakan P10, maka kita tinggal gini aja. Nah, terus kita turunkan. Nah, ini kita ganti jadi P12. Nah, buat ke bawahnya lalu pakai P12. Nah, ini dia udah kita masukin semua tadi, plat atapnya sama plat lantainya udah kita masukin. Nah, itu kita silang aja.
Nah, gimana sih cara taunya bahwa plat ini udah ini? Coba kita buat ininya aja ya, biar lebih nyata. Anjay. Kita play ininya. Nah, nah ini dia bentukan. Udah kita masukin nih plat atap plat ininya. Nah, setelah itu karena udah kita balikin lagi ke tadi, biar enak buat terusnya. Oke, terus habis itu langkah selanjutnya kita CTRL A. Habis itu kita ke assign, frame, terus ya auto mesh. Ininya kita checklist, kita apply, kita oke. Terus habis itu kita select properties, select properties, terus ya ini kita ke area section, kita copy ini aja, kita select. Nah, pas setelah di select kita masukin ke assign lagi ke area section otomatis. Nah, ini kita checklist, kita buat 10. Kita play, kita oke. Nah, setelah udah masuk ini, kita masukkan pembebanannya kita buat pembebanan di ini, di load pattern. Kita ganti jadi SDL itu super depth, more, add, bisa kita ini live. Nah, udah masuk kayak gini, kemudian kita oke. Habis itu kita assign. Habis assign, terusnya area load. Nah, ini kita ini kita masukkan beban atap dan beban lantainya, hidup dan itunya atap. Ini kita bagian di mana nih? Oh, ini di beban lantai. Beban lantai maka kita blok dulu nih. Kita blok semuanya beban lantai ya, kecuali atap. Oke, nah ini buat lantainya udah kita blok semua, maka kita ganti SDL. Kita lihat SDL kita. SDL buat beban mati kita di lantai. Nah, ini 0,78, ini kita jumlahkan jadi 0,78. SDL kita 0,78. Kita apply. Nah, udah masuk. Karena ada beban mati lagi, kita pencet PS dulu biar keblok lagi. Kita live. Terus kita lihat live kita buat di lantai itu 0,25. Kita play. Nah, kita oke. Ini di beban lantai udah masuk, maka kita masuk ke beban atap. Nah, di beban atap kita coba blok lagi, sama assign ke area ini, kita uniform. Nah, live-nya berapa? 0,1, 0,10, kita apply. Kemudian kita PS lagi biar ke blok kembali SDL. SDL-nya berapa? Beban mati di atap itu ada 0,34. 0,34, kita apply. Nah, terus ini kita mau ngecek nih benar masuk apa enggak. Kita klik kanan. Data ini benar, ini PS10 tadi plat ini. Nah, udah masuk nih. SDL 0,34, live-nya 0,1. Oke. Jadi udah masuk buat plat atapnya dan plat lantainya. Kemudian kita masuk ke beban dinding. Nah, kita ke frame load, distribute. Nah, ini kan masih di beban atap nih. Di beban atap kita bebannya itu ada 8. Beban dindingnya 8. Nih kita ubah ke STL. Ini pinggirnya aja yang kita blok. Nah, kita blok ini. Nah, udah kita blok, kita masukin tadi 8. Oke, kita apply.
Oke. Nah, buat ngeliat udah masuk apa enggak, kita lihat ke display, show project, frame, ininya SDL, kita play. Nah, udah masuk nih. Nah, udah masuk ya. Nah, selanjutnya buat di plat lantai. Kita masukkan sama kita blok juga. Nah, itu di pinggirnya juga ya, kita blok semua lantai. Oke. Nah, udah kita blok pinggir-pinggir semua lantai, sama kita assign, kita ke frame load, terus ya distribute. Nah, kita buat tahu berapa bebannya ini ada 29,6. 29,6 ini ketinggian setiap lantai dikali sama beban dinding yang tadi udah kita masukin di atap. Nah, tadi 29,6. Nah, kita play. Terus oke, nah ini udah masuk semua. Lanjut kita masuk ke beban gempa. Kita define ke load phantom lagi. Kita masukin EQSX. Nah, ininya quake buat beban gempa. Nah, buat SNI kita itu setara sama ini ya, sama aja kayak ASCE 716. Kita add new, terusnya kita modify ini. Nah, SS ini gimana sih cara tahu dapat SS sama SI-nya itu? Kita masuk ke desain Spektra Indonesia. Nah, karena aku di Bekasi, kita masukin di sini Bekasi. Oke, tampilkan. Nah, ini udah daerah Bekasi, tempat lahir saya. Nah, karena di ketentuannya saya dapat tanah lunak, maka ini kita ganti jadi tanah lunak. Oke, nah sudah masuk ke SE Tanah Lunak. Nah, ini dapat SS-nya, ini dapat S1-nya, ini dapat TL-nya. Nah, ini kita masukin ke dalam SAP. Nah, karena sudah saya masukin ke dalam Excel, maka tinggal saya masukkan. Nah, ini SS-nya itu ada 0, ini tinggal kita copy aja. Ininya S1-nya kita copy. Nah, ini TL tadi itu ya 20, karena tanah lunak kita berarti E. Nah, buat SV-nya, VF-nya ini dapat dari mana? Dapat dari bantuan VF. Kita dapat S1-nya itu tadi 0,39, berarti 0,4. Nah, buat tanah lunak ini berarti 2,4. Nah, berarti kita masukkan 2,4. Nah, buat R omega ini kita dapat dari data SNI. Data SNI ini kita masukin, kita kan awalnya kita dapat gedung perkantoran, berarti kategori risikonya 2. Ini kita masukin mendapat E835,5 gitu. Nah, ini 835,5. Nah, IE itu karena kita masuk ke kantor itu resiko kategori 2. Nah, itu 1. Nah, kemudian ini kita user ini. Nah, ini kita dapat dari Tmax. Tmax ini rumusnya ini kita masukin aja ke sini. Nah, langsung kita oke. Nah, kemudian kita buat sumbu EY-nya kita copy aja. Nah, ini kita ubah jadi EQSY, di modify. Nah, ininya kita ganti global. Ini langsung kita oke. Nah, udah masuk sini semua, maka kita masuk beban gempanya, spektrumnya ini kita oke aja. Kita define function. Nah, respon. Nah, ini kita ganti tadi HSCE 716. Kita add new. Nah, ini kita tulis gedung kantor Bekasi. Nah, SS sama kita masukin yang di sini. Masukin lagi. Nah, tadi ini kan 2,4 ya, 2,4. Nah, udah masuk, kita oke aja. Kita oke lagi. Kemudian kita masukin beban load case-nya. Load case-nya kita add new. Nah, kita ganti load case type-nya, kita ganti respon spektrum, kita ganti ininya EQDX. Nah, EQDX ini kita scale ini tahu dari mana? Dari Excel perhitungan kita.
di skala gempa. Nah, ini jadi kita bagi, nah 1 bagi 9,8 nih IE-nya, karena kita kategori 2 perkantoran, gedung perkantoran 1, era itu reduksinya, nah itu dibagi 8. Nah, ini udah dapat, kita tinggal copy aja. Langsung kita ini, nah langsung kita add. Nah, udah masuk. Oke. Nah, terus buat EKIDY-nya ini kita copy aja. Nah, ini kita ubah EKIDY. Ininya U1-nya kita ganti U2 di modify. Udah, setelah itu kita oke. Lanjut kita oke. Nah, kemudian buat menentukan massa struktur, yaitu kita ke define, masuk. Nah, ini kita modify aja. Ini kita checklist. Nah, ini kita date-nya 1, SDL-nya 1, habis itu live-nya 0,3. Add. Nah, kita oke. Nah, untuk menentukan sudut gempa, kita CTRL A, habis itu assign, habis itu ini join desa constraint. Nah, ini define, kita ganti ininya diagram, add new. Nah, ini udah benar. Nah, ini kita checklist, kita oke. Nah, ini kita apply. Nah, itu kita oke. Nah, kemudian masuk ke beban kombinasi. Nah, beban kombinasinya ini kita dapat dari mana? Nah, ini dia beban kombinasi yang kita pakai sesuai SNI 2847 2019 pasal 5.3.1. Nah, ini 1,3 dapat dari mana? 1,3, 0,7 ini dapat dari mana? Dapat dari tabel kombinasi. Nah, ini udah sesuai pasal ini, kita masuknya 1,2 tambah 0,2 kali SDS-nya. Nah, ini udah kita masukin. Nah, berarti ini kan 0,345. Nah, masukin ini nih. 345 kalau misalkan digenepin 135. Nah, 135 sama 0,75. Nah, ini kita masukin berarti 0,35 ya. 35. Nah, seterusnya seperti itu. Nah, ini kita masukkan aja awal-awal new combo. Cara masukinnya date-nya itu 1,4 tadi awalnya 1,4, live-nya juga 1,4. Nah, langsung kita oke. Masukin maaf, ini SDL, maksudnya SDL-nya 1,4. Ini SDL 1,4, kita oke. Nah, terus kita add new combo sama selanjutnya itu 1,2 add SDL 1,2 lah, live-nya ini kita 1,6 dan seterusnya seperti itu. Oke, karena kombinasinya terlalu banyak saya skip aja ya. Nah, ini di sini kombinasinya, pembebanannya udah kita masukin semua, langsung aja kita oke. Nah, udah masuk ke pembebanannya, mari kita udah masuk ke pembebanannya tadi, beban load pattern-nya, kombinasinya, case-nya, gempanya, udah kita masukin semua, maka kita bisa langsung ke run. Nah, sebelum itu kita set dulu, kita ini oke. Terus habis ke oke, kita ke langsung run now. Oh, bentar, kita save dulu. Puas, terus habis itu kita langsung analyze, run analyze. Langsung kita run now. Kita tunggu. Nah, udah, kita coba kita start animasinya dulu. Start animasinya. Nah, ya. Oke. Lanjut kita coba melihat bebannya yang sudah kita masukin ke display. Terus itu show force ini kita join, bebas milih coba misal kombinasi 8 kita ini.
Nah, ini beban-bebannya, hasil gaya-gayanya kita jadi itu di kombinasi 8. Nah, selanjutnya kita pindah ke frame-nya. Misal kita mau kombinasi 7 deh. Nah, ini aksialnya, gaya aksialnya seperti ini. Terus ya ke shear dua-duanya. Coba kita play. Nah, itu kemudian momennya, gaya momennya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita memasuki ininya, display buat mencari ini jumlah ragamnya dengan cara apa? Tadi display, terus ya show table. Nah, kemudian structure, modal, habis itu kita pilih yang ketiga. Nah, kita oke aja. Nah, ini udah dapet, kita pindahin to Excel, tinggal menunggu. Nah, udah ada, kita copy paste ke sini, paste aja. Nah, udah kita paste, kemudian kita buat mencari perbandingan geser berskala gaya. Oke, cara yang sama, ini kita down dulu, kita ke display lagi, show table. Nah, ke structure lagi, ini kita silang dulu, kita ke base ini, ke tabel. Nah, jangan lupa kalau misalkan buat berskalan gaya digeser, ini kita pilih DX sama XY nya, sampai SY nya kita oke, dan kita oke. Nah, ini udah dapet, sama kayak tadi kita join to Excel, tinggal menunggu. Nah, ini udah ada, kita copy, kita pindahin lagi ke sini, kita paste. Nah, ini not okay, bisa berarti tidak bisa. Nah, gimana caranya biar bisa? Maka kita ini down dulu, kita kuncinya kita buka. Oke, kemudian kita ke define lagi, load case. Nah, ini buat ininya kita modify. Nah, ini skalanya ini kita kalikan. Ini kan DX ya, DX berarti yang atas. Ini kita kopikan, kita kali bintang. Nah, modify, langsung oke. Nah, kemudian DY nya juga sama file, kita oke juga. Nah, kita oke. Nah, kita coba run analyze lagi. Oke, ini setelah kita udah di run, kita masukin juga kayak tadi langkah-langkahnya show table. Karena kita mau tadi buat perskalaan gaya di gaya geser, ini sama kita oke aja. Sama kita buat ke file Excel lagi, kita file Excel. Oke, kita copy lagi. Paste. Nah, ini karena tidak terjadi ini, oh ini kelebihan, berarti kita ubah 3,3. Nah, tuh penggenapan ini ya guys, pembulatannya kurang. Nah, udah kita itu, kita escape, kita down. Nah, selanjutnya kita mau mencari simpangan. Cari membuat simpangan itu dengan cara show table. Ini kita hapus dulu, kita ini join display, ini kita yang atas. Nah, kalau buat simpangan kita butuh EKI DX sama EKI DY aja, kita oke. Oh iya, sebelum itu kita ini silang dulu, maaf. Oke, nah kita masuk ke simpangan. Ini kita ini dulu, kemudian kita grid-gridnya pojok-pojok sudut ya, kita blok dulu, kita blok semuanya sudutnya, salah satu aja kita blok. Nah, oke, nah udah kita blok, kita sama ke display.
show table. Nah, ini udah tadi kita udah buat. Ini kita strukturnya kita hapus dulu. Join output. Nah, ini kita yang pertama. Oke, karena udah yang dua. Nah, kita export to Excel lagi. Kita tunggu. Oke, udah. Kita copy. Kita pindahin ke sini. Paste. Kita buat ini. Nah, izin kontrolnya semuanya alhamdulillahnya perencanaannya udah oke, udah aman. Kemudiannya setelah kita masukin ke itu, kita langkah selanjutnya kita buat ini, buat penulangannya. Ini kita view. Nah, ini SDS kita ganti. Tadi kita SDS kita itu SDS. Nah, SDS kita ini 0,752. Kita copy, kita ganti. Oke, kita oke. Kemudian kita CTRL-A dulu. Nah, kita CTRL-A, kita balik lagi ke start concrete. Nah, ini tipe framingnya kita ubah jadi sesuai spesial. Kita oke. Kemudian select desainnya. Nah, semua kombinasi yang tadi kita udah masukin kita pindahkan. Jangan lupa ininya otomatis kita hapus centangnya, kita oke. Nah, kemudian kita start desain. Oke, nah setelah udah ini kita pastikan dulu apakah bangunan ini benar-benar kuat apa enggak. Kita verify all number. Oh, ternyata ada bagian 122 itu tidak kokoh, harus kita perbesar. Nah, kita sebaiknya perbesar kolom dan balok. Kita oke dulu, kita unlock dulu, kita ke define. Oke, skip dulu, terus kita define. Kita ke frame section. Nah, ini kita modify aja. Baloknya kita ubah jadi 40-55. Nah, ini 55, ini 40. Oke, kita oke. Nah, kolomnya kita ubah jadi 70 kali 70. Ini 0,7. Nah, kita oke, udah kita perbesar, kita run analyze lagi. Langsung aja kita run. Nah, udah kita balikin lagi seperti tadi. Size-nya apakah udah diubah? Kita lihat, oh udah, tetap sama. Dan kita select coba kita ini udah benar, dan kita pindahkan. Terus kita start design. Nah, ini sudah hasil kita start design. Kemudian kita coba cek apakah tadi ada 122 yang nggak aman. Coba kita very all. Oke, berarti sudah aman semuanya. Oke, setelah sudah aman, coba kita lihat gaya selnya. Platnya ini M1, kita coba di kombinasi 10 deh. Kita kombinasi 10, play, terus oke. Oke, ini kita coba di XY-nya dulu. Nah, ini ada warna-warna nih. Ada warna-warna. Nah, yang warna merah itu, nih warna merah ini adalah bagian tumpuan. Sedangkan warna yang biru ini adalah lapangannya. Seperti itu. Nah, buat perhitungan tulangannya sendiri itu kita udah buat. Nah, ini udah dimasukkan oleh saya. Nah, ini perhitungannya buat baloknya itu ada 40 kali 55. Nah, ini udah hasil dapat dari SAP. Kita
kita menggunakan diameter 32, jumlahnya 3, itu buat desain balok bentuknya. Desain baloknya juga sama, kita menggunakan diameter 13, jumlah ini 2, dan kita makanya S-Max. Nah, kemudian di tulangan kolomnya juga sama, K1 nya kita tadi pakai kolomnya kita pakai tadi 70 kali 70, kita ubah ini. Nah, ini angkanya udah kita masukin dan oke. Oke, ini berarti not oke. Coba kita ubah ke ini ya 32. Nah, berarti kita pakai diameter 32 udah aman, udah oke. Kemudian desain tulangan ini. Nah, desain ulangan ini juga kita pakai 70 kali 70, pakai S-Max. Nah, penulangan plat. Nah, penulangan plat yang tadi, tumpuan lapangannya buat plat lantai 120, plat atas 100, ini udah oke. Berarti udah aman buat perencanaan gedung kantor 8 lantai, udah aman semuanya. Dan itu dia cara-cara buat merencanakan bangunan gedung dengan tahan gempa. Mungkin itu aja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Bye-bye.